bagaimana menjalaninya sampai berpulang lagi. Silahkan cek. Kita akan temukan itu semua di Al-Quran. Detil penjelasannya nanti dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum mengatakan yang mampu memberikan penjelasan secara total menyeluruh itu pasti yang memilikinya, pasti penciptanya. Pembuat handphone pasti akan bisa menerangkan detil handphone dengan sempurna. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman sekalian, materi hari ini seperti kita telah sampaikan akan mengambil tema tentang hakikat kehidupan manusia, menjawab beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan tuangkan terlebih dahulu sebagai batasan pembahasan kita sampai dengan setidaknya 30-45 menit ke depan insya Allah. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah siapakah kita? Ya? Ada yang tahu kita siapa? Hah? Sudah tahu belum siapa? Hamba Allah yang diciptakan untuk penyembah mengabdi kepada Allah. Berarti sama kayak kambing, kayak burung. Burung kan hamba Allah juga, dan burung bertasbih gitu kan? Ya, itu beribadah juga. Batu bertasbih. Ya, batu itu bertasbih, benda-benda semua bertasbih. Hamba Allah juga semua. Nah, nanti yang membedakan jenisnya. Siapa kita? Manusia. Kita manusia ya. Enggak usah jauh-jauh, manusia ini. Baik. Nah, siapa manusia itu? Ya? Apa tugasnya? Kenapa ada di sini? Ya, kenapa menjalani kehidupan di dunia? Mau kemana? Itu mesti tahu. Kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu mengapa dan bagaimana beraktivitas, maka hilang arah nanti. Tidak punya orientasi hidup. Antum kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiap hari kan cuman keluyuran aja, gak jelas apa yang mau dikerjakan, kan? Nah, untuk itu satu-satunya kitab di muka bumi yang menjawab tuntas tentang hal ini itu hanya Al-Quran. Silahkan boleh riset dari mulai kita siapa, untuk apa diciptakan, bagaimana menjalani kehidupan di bumi, kenapa harus di bumi, kemana setelah di bumi, bagaimana menjalaninya sampai berpulang lagi. Silahkan cek. Kita akan temukan itu semua di Al-Quran. Detil penjelasannya nanti dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum mengatakan yang mampu memberikan penjelasan secara total menyeluruh itu pasti yang memilikinya, pasti penciptanya. Pembuat handphone pasti akan bisa menerangkan detil handphone dengan sempurna. Jelas ya? Bisa nggak yang bikin motor nerangkan handphone? Bisa nggak? Hah? Tidak bisa. Pakarnya bukan di situ. Hanya yang tahu handphone yang bisa menerangkan handphone. Yang buat motor bisa menerangkan tentang motor. Nah, logika ini kita gunakan lagi. Hanya yang menciptakan manusia, yang mengatur kehidupan, yang tahu tentang kehidupan manusia. Jadi kalau tahu bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Kalau tak tahu nggak bisa disampaikan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam dan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi berbahagialah kita diberikan taufik menjadi seorang Muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan memiliki kitab Al-Quran. Karena dengan pembuktian pertama ini secara logika, hanya Al-Quran yang menerangkan tentang jalan kehidupan ini menunjukkan isi Al-Quran itu bukan buatan manusia. Karena manusia nggak tahu tentang manusia. Ya,
Motor tahu nggak tentang motor? Tidak, yang buat motor yang menerangkan tentang motor. Ya, yang tahu tentang kita itu pencipta kita. Nah, bagaimana pencipta menerangkan tentang kita? Lewat firman di Al-Quran. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Ini setidaknya yang kita yakini sebagai seorang Muslim. Nah, nanti untuk menguatkan keyakinan itu ada banyak ilmu. Di antaranya nanti ilmu perbandingan misalnya. Boleh sesekali kalau sudah kuat, sudah tahu, boleh membandingkan supaya meyakinkan pada diri kita. Lihat ma'inna qalbi. Jelas ya? Baik. Yuk kita kembali ke sini. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, siapa kita? Yang kedua, untuk apa diciptakan? Misi hidupnya. 3, di mana berkehidupan tempatnya? Apa, di mana? Siapa? Apa, di mana? Sudah? Kemana ia akan berlabuh? Ya. Ini nanti tempat untuk berkehidupannya, membawa misi ini, apakah sementara atau selamanya di situ? Ya kan? Kalau sementara, kemana setelah itu? Baik. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi misi yang diemban dalam hidup itu? Karena setiap misi kan pasti akan dievaluasi kan? Pekerjaan itu akan dinilai kan? Ya kan? Antum kalau bekerja atau teman-teman yang sedang belajar ada ujian kan? Ya, ada nilainya kan? Yang bekerja juga begitu, di setiap perusahaan pekerjaan itu pasti ada evaluasinya. Nah, jadi fitrah pekerjaan itu selalu akan ada evaluasi. Ini 5 pokok ini. Baik, kita mulai dari sini dulu ya, pelan-pelan. Siapa kita? Manusia. Nah, ini nggak ada perdebatan. Atau ada yang mau pikir-pikir dulu? Tidak ya? Baik. Manusia. Kalau manusia berarti secara genealogi, ya, genealogi itu nasab, jalurnya ke atasnya, ya, nyambungnya ke siapa? Ya ke manusia lagi. Ya kan? Manusia ke manusia lagi. Manusia pertama terus ke atas, ya kan? Jadi kalau kita ditelusuri terus ke atas itu akan tersambung kepada manusia pertama. Ya, kakek moyang kita, nenek moyang kita. Baik. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam alaihissalam. Tahu dari mana? Mesti ada dalil. Dalil terkuat itu kan firman Allah, ya kan? Ya kan? Nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi semua yang Allah sampaikan pasti valid, pasti otentik. Ya, itu referensi paling utama itu. Baik, dari mana tahunya manusia pertama itu? Adam yang diciptakan. Baik, yang pertama penciptaannya ada di Quran surah ke-15 ayat 28. Namanya disebutkan Adam di Quran surah kedua ayat 31. Ini. Jadi Adam nanti diciptakan setelah jin. Urutannya malaikat, jin, baru manusia. Oke, urutannya pertama apa? Malaikat, kedua apa? Jin, ketiga manusia. Karena itu nanti di surah Al-Hijr surah 15 ayat 27 jin disebutkan dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia. Bahan dasarnya api yang bergolak. Baik. Di ayat 28-nya itu langsung ke manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Maka disebut dengan basyar. Berapa kali basyar disebutkan dalam Al-Quran? Nah, basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Nanti bentuk dualnya mutsananya sekali, basyaraini sekali saja, basyar 35 kali. Basyar ini untuk menunjukkan karakter bahan yang beda dengan jin.
Di kalau malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia itu bashar dari apa? Nah, saripati tanah. Ya, min salsali min hamaim masnun. Makanya bashar itu menunjuk kepada keadaan fisikalnya, kulit yang halus, ya, tipis, tampak, terang, itu bashar. Makanya beda dengan binatang. Ya, jadi makhluk halus itu antum. Ya, karena halus. Ya, kalau nggak percaya keragunan tuh, coba dicek, bandingkan satu-satu. Absen, cek. Gak ada yang paling indah selain manusia. Ya. Lalu diberi nama dengan apa? Adam, manusia pertamanya. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kita temukan bapak kita namanya siapa? Kayak moyang kita? Adam. Nah, ini dulu ya. Nah, jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau kata pencipta kita manusia dari manusia, jadi jangan dikarang manusia dari monyet. Jelas ya? Atau dari unsur yang lain. Jadi cukupkan pada keterangan ini, berbahagialah. Mungkin nggak Adam punya keturunan sendiri? Tidak, mesti ada pasangan, ya. Jadi nanti sifat penciptaan manusia itu ada 4. Sifat penciptaan manusia ada berapa? Ada 4. 1, tidak ada perempuan, langsung laki-laki. Jelas ya? Nggak ada ibu, nggak ada bapak, langsung jadi. Itu Adam. Yang kedua, ada laki-laki, nggak ada perempuannya. Itulah Hawa. Hawa diambil dari bagian rusuknya Adam alaihissalam. Maka jadilah Hawa. Dari mana dalilnya? Quran surah keempat ayat 1. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam. Wa khalaqum minha zaujaha. Haknya dari nafasnya Adam. Jelas ya? Baik. Yang ketiga apa? Kalau 1 kan nggak ada ibu, nggak ada ayah. Yang kedua ada laki-laki, nggak ada perempuannya. Ketiga ada perempuannya, nggak ada laki-lakinya. Maryam. Maryam kan ada perempuannya kan? Laki-lakinya ada nggak? Nggak ada. Ya, dan bahasa Qur'annya walam yamsasni bashar, nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Jadi bukan lahir tanpa bapak. Kalau itu banyak ya. Lahir, mengandung, melahirkan tanpa pernah disentuh laki-laki manapun. Jadi nggak ada laki-lakinya. Kalau tadi nggak ada perempuannya, sekarang nggak ada laki-lakinya, Maryam. Nah, kita yang keempat nih, ini paling banyak kita. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Jadi kalau Allah mau, dibikin semua kemungkinan jadi. Jadi jangan sampai kita menilai berlebihan. Wah, ini saya melihat ini agak berbeda. Maka sebagian orang menuhankan misalnya Nabi Isa alaihissalam. Karena kenapa? Karena beda proses lahirnya. Kok bisa lahir tanpa adanya laki-laki? Gak ada bapak, cuma dari ibu saja. Maka Allah turunkan yang lebih hebat. Gak ada ibu, gak ada bapak, Adam alaihissalam. Ya, ada yang ada laki-laki, gak ada perempuan, Hawa alaihissalam. Ada yang dengan laki-laki, dengan perempuan, ya kita. Jadi semua penciptaan manusia itu, semua jenisnya telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita menyadari hanya Allah yang bisa melakukan. Kalau Allah mau, jadi. Ya, kun faya kun. Kira-kira kita produk yang mana nih? 1, 2, 3 atau 4? 4. Ada pasangannya. Adam dengan ibunda kita siapa? Hawa. Melahirkan keturunan terus. Ini nanti Quran surah keempat ayat 1. Keturunannya menyebar, lahir keturunan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, semua keturunan dari Adam dan Hawa ini, baik laki-laki ataupun perempuan, terusan dari Quran surah 4 ayat 1, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunannya semua disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Jadi kita ini semua Bani Adam sampai kehidupan selesai. Ya, Bani Adam.
Nah, jadi antum keturunan Nabi itu. Nabi siapa? Adam. Ya. Nanti kalau mau dirinci macam-macam. Ada yang keturunan Nabi Muhammad SAW, ya Masya Allah. Ada yang keturunan Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi semua keturunan Nabi siapa? Adam alaihissalam. Jadi kembali ke sini. Siapa kita? Kita adalah manusia. Secara genealogi kita manusia itu berasal dari Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa alaihassalam. Karena itu kita disebut siapa? Bani Adam. Nah, ini penting dulu saya kotaki Bani Adam ini, karena nanti ada petunjuk dalam Al-Quran ketika disebut dengan nama tertentu. Al-Quran itu nggak pernah menyebutkan nama kecuali pasti ada hikmah di dalamnya. Jelas ya? Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan di surat apa saja? Bani Adam 7 kali. 5 disebut dengan ya Bani Adam, 2 disebut dengan Bani Adam tanpa ya. 7 ini 5-nya ada di surah Al-A'raf ayat 26, 27, 31. Satu lagi berapa? 26, 27, 31, 35. Kemudian satu lagi yang pakai Bani Adam tidak pakai ya, ayat 172. Jadi 5 pas. Sudah? 2 lagi di mana? Al-Isra. Al-Baqarah enggak ada. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Satu lagi? Tiap Jumat baca apa selain Al-Kahf? Yasin. Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam. Jadi pas 7 ya. Nah, tulis dulu, nanti akan diurutkan. Ini tentang kita nanti. Tentang hidup kita itu ada di situ. Secara genealogi nanti ada pesan, baik diberikan oleh Allah ataupun Nabi Adam nanti yang diabadikan dalam Quran. Coba dicek di mushaf, betul nggak? Betul. Baik. Al-A'raf ayat berapa saya tadi? 26, 27, 31. Baik, kemudian 172. Kemudian Al-Isra ayat 70. Satu lagi Yasin ayat 60. Ayo nanti yang PKU, yang santri, nanti hafalan Qurannya harus sampai ke peta Quran. Nanti setoran dengan saya insyaallah ya. Ya, peta Quran itu nanti bukan sekedar kita baca. Jadi begitu baca kita sudah membayangkan mushaf dan bisa mengurutkan. Ya. Dari juz 1 terus. Coba baca juz 1, acak aja baca juz 1 coba. Baca, siapa baca? Nah, itu paling gampang ayat 2 itu kan. Bah kiri atas kebayang mushafnya. Baca lagi. Itu juz 2. Awalau kana abahu la yakula syai'a wala yahtadun. Itu kan? Ayat berapa itu? Itu 70 paling kiri sebelah atas. Ayat 44 paling kanan pertengahan. 61 60 paling kanan tengah-tengah. 131 paling kiri pertengahan. Apa lagi? Itu ayat juz 2. Juz 2 ayat 154. Apa lagi? 137, 138 saya buat Allah. 25 kanan. Ya, yang mana? Mau yang 49 atau yang 123? Ya. Kenapa? Kamu baca surat apa itu? Juz 1 kamu pindah kemana-mana. Taib. Nah, maksud saya nanti ada satu waktu belajar bagaimana kita bisa
meniatkan dengan ikhlas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin ikhlas, semakin cinta Quran, Qurannya yang datang nanti. Nah, kepentingannya buat apa? Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk ria, tampil, tahu, ini bukan. Berkhidmat kepada Al-Quran. Salah satunya untuk mengajarkan isinya supaya Allah ridha. Jadi kalau kita nanti sudah mengerti Bani Adam, terbayang nanti Al-Fatihah sampai An-Nas itu di mana saja tempatnya. Berapa kali disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu, berapa kali? 68 kali. Di mana aja tempatnya? 1, 2, 3. Nah, hubungannya apa di antara 68 itu? Okay? Nah, demikian yang kita bisa contohkan. Jadi itu bukan untuk membanggakan, itu tidak. Kalau sudah tahu diam, tak usah banyak tunjukkan orang gitu ya. Nah, kalau sudah paham, menguasai, tak harus ikut lomba. Kalau mau sekali aja untuk tahu. Setelah itu tidak usah ikut-ikut. Ya, supaya menjaga hati. Ya, bukan berarti dilarang, tidak. Tapi kalau untuk mau jadi ulama mesti beda. Tazkiyatun nafasnya harus lebih tinggi. Ya. Dan tak usah nyebut-nyebut misalnya saya begini begitu, kecuali karena kepentingan tertentu yang harus dihadirkan. Ya. Ya, kembali ke sini. Bismillah. Bani Adam. Siapa kita? Kita manusia. Baik. Secara genealogi kita berasal dari manusia pertama, Adam alaihissalam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Baik. Kalau begitu, karena kita berasal dari manusia pertama, Adam alaihissalam, maka tugas dan misi hidup kita pun pasti nggak akan beda jauh dengan Nabi Adam. Karena sama-sama manusia. Kan Allah menciptakan manusia itu untuk misi tertentu kan? Baik ya? Yang misi ini tidak diberikan pada malaikat, tidak kepada jin. Mudah bagi Allah, udah malaikat jalankan tugasnya, jin jalankan tugasnya, mudah. Tapi ternyata misi ini nggak bisa diemban malaikat, tak mampu diemban oleh jin. Karena itu nanti ada makhluk yang ketiga yang khusus menjalankan misi ini. Berbahagialah kita terpilih di dalamnya. Nah, misi ini diberikan kepada makhluk yang ketiga, disebut dengan manusia, bashar tadi. Karena itu setiap yang disebut dengan manusia, ya, sepanjang dia berkehidupan, pasti hidupnya itu didedikasikan atau ditujukan untuk menjalankan misi kehidupannya. Misi yang tadi disebutkan. Ya. Nah, sekarang saya tanyakan, kita manusia bukan? Kita berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam manusia bukan? Berarti misi kita dengan Nabi Adam sama. Jelas ya? Karena sama-sama apa? Manusia. Dan kita bersumber dari satu sumber yang sama, itu Adam alaihissalam. Karena itu disebut dengan apa? Bani Adam. Untuk mengetahui misi kita apa, kita harus cek dulu kepada misinya manusia pertama, Adam alaihissalam. Dan bagaimana nanti kakek kita Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada kita, bagaimana menyempurnakan misi ini nanti setelah beliau nggak ada. Itu lengkap semua. Oke, nah kita mulai dari sini dulu. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk apapun, bernyawa atau tak bernyawa, kecuali pasti ada fungsinya, ada tujuannya, apapun itu. Apalagi menciptakan manusia, sudah jelas pasti ada misi, tujuan yang berbeda dengan benda-benda lainnya atau makhluk lainnya yang Allah ciptakan. Baik ya, nyamuk saja ada tujuannya. Ya, nyamuk tuh yang sering dicari apa macam-macam, ada tujuannya. Ya, ayam tuh, ya, yang antum makan tuh dagingnya dan sebagainya, ada tujuannya. Jadi ayam aja diciptakan ada tujuan, apalagi manusia. Nah, sekarang kita mesti sadar saat berkehidupan sampai usia sekarang, apa tujuan hidup kita itu? Jangan-jangan hidup selama ini belum tahu tujuan, repot. Maka kembali ke sini, saat diciptakan tadi Quran surah ke-15 ayat 28, saat diberikan tujuan hidupnya, misi hidupnya, maka langsung disampaikan, diviralkan di Quran surah kedua ayat 30. Perhatikan, antara penciptaan dan pemberian misi atau tujuan hidup itu pembukanya sama. Sudah? Jadi ingin memberikan kesan bahwa kalau ada manusia hidup lupa dengan tujuan, seakan-akan gak hidup, gitu. Maksudnya gitu. Nah, ini bahasa Quran yang indah sekali kalau kita ngajinya itu ya. Ya, ngajinya tuntas tuh. Coba lihat di Quran surah 15 ayat 28 itu, kan pembukanya wa idz qala rabbuka lil malaikati. Jelas ya? Ya, di Al-Baqarah ayat 30 sama pembukanya. Wa idz qala rabbuka lil
malaika. Jadi ingin memberikan kesan bahwa saat manusia diciptakan itu, ya, itu pemberian fungsi misi hidupnya itu sama pentingnya dengan penciptaannya. Jadi kalau ada manusia tercipta hidup tapi bergeser dari misi kehidupannya, seakan-akan nggak hidup, itu aja. Ya, seakan-akan abai dengan kehidupannya, itu poinnya. Jelas ya? Halo, paham nggak? Paham ya? Baik. Ini baru dari pembukanya. Lihat sekarang, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran. Dan ingatlah, pahamilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita saat Allah Subhanahu wa taala mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi nggak adanya itu dari bahannya sama sekali nggak ada. Ya, ini bedanya antara khaliq Allah dengan makhluk. Kalau khaliq itu artinya yang mencipta dari yang nggak ada sama sekali. Kalau kita nggak bisa membuat sesuatu dari yang nggak ada, nggak bisa. Harus ada dulu bagiannya, minimal bahannya. Ini spidol nggak ada nih, ya kan? Apa tiba-tiba bisa mengatakan jadi spidol? Jadi tidak. Mesti kan dikumpulkan bahannya dulu ya. Ada tintanya, ada plastiknya, ada macam-macam diolah dulu. Jadi spidol. Meja ini nggak bisa tiba-tiba. Meja nggak bisa. Ya. Ada bahannya dulu. Bahannya dari mana, di mana digabung jadi satu. Kalau Allah tidak. Bahkan dari bahannya, asalnya semua Allah yang ciptakan. Dari nggak ada jadi ada. Mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu disebut dengan khalaqa namanya. Penciptanya disebut khaliq. Jelas? Perbuatannya apa? Khalaqa. Nah, karena itu semua penciptaan yang dilekatkan kepada Allah itu selalu katanya menggunakan kata khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang menciptakannya disebut khaliq. Ya, dan kalau antum bandingkan mau di kitab apa saja, itu hanya Quran yang paling pede mengatakan saya Allah, saya khaliq. Tuh. Bahkan langsung mengatakan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cari kata ini di kitab manapun, silahkan cari, nggak akan ditemukan. Silahkan cek, mau bandingkan dengan apapun. Nah, ini untuk menguatkan keyakinan kita sebagai Muslim, ya. Karena begini, yang bisa mengklaim itu yang paling pede dengan klaimnya. Kalau nggak pede nggak akan mengklaim. Ya, kalau orang dia punya sesuatu dia akan klaim, saya punya nih, ya, Lamborghini 6 misalnya kan, ya, mobil ini, mobil itu, karena punya. Kalau nggak punya nggak bisa klaim. Ada yang bertugas jaga parkir misalnya kan, nggak bisa klaim dia. Kalau foto mungkin, tapi klaim nggak bisa, karena nggak memiliki. Nah, dia yang pede yang mengklaim itu, yang punya sifatnya atau memilikinya. Karena Allah itu memang Tuhan yang hak, maka pede mengatakan saya Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Itu ada di Quran surah 20 Thaha ayat 14. Innani anallah, saking pedenya pakai nun taukid. Innani anallah, aku benar-benar Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Coba temukan di kitab manapun. Kalau nggak ditemukan, konsekuensi logikanya bekerja di situ, berarti kan nggak pede kan, bukan Tuhan artinya. Hanya Tuhan yang hak, yang paling benar, yang pede mengatakan saya tuh Tuhan. Jelas di sini? Ini belajar tauhid ya. Nah, sama ketika tadi kembali kepada bahasan kita, Allah mengatakan saya khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Hanya saya yang mampu mencipta dari nggak ada jadi ada. Jelas ya? Baik, jadi nggak bisa disamakan dengan perbuatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Nah, sekarang lanjutkan. Setelah tercipta, tadi hukum mengatakan setiap yang dicipta itu mesti ada fungsinya. Nggak boleh ciptaan Allah sia-sia. Maka diterangkanlah kenapa Allah menciptakan manusia. Ditegaskan di Quran surah kedua ayat 30 dengan pembuka yang sama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Yang ini khaliqun, yang ini ja'ilun.
Khaliq, membuat dari tidak ada menjadi ada. Ja'il, memberikan fungsi pada yang telah ada. Ini ada spidol nih. Apa fungsinya? Belum tentu, terserah yang pegang, gitu kan? Anna ja'ilun al-qalama ramyan lin-nu'as. Saya mau jadikan spidol yang ini untuk melontar yang ngantuk, misalnya kan? Ja'il. Ana ja'ilunil qalama wasilatan lil kitabah. Saya ingin menjadikan spidol ini sebagai wasilah, perangkat untuk menulis misalnya. Nah, menjadikan fungsi pada yang sudah ada itu disebut ja'ala. Pelakunya disebut apa? Subjeknya ja'il. Nah, maka ketika Allah mencipta disebut khaliq, ketika memberikan fungsi pada ciptaan disebut ja'ilun. Jelas di sini? Yuk teruskan. Fil ardi. Nah, kita langsung ke nomor 3 nih. Jadi fungsi hidup kita tempatnya fil ard, bukan fis sama. Tugas kita bukan. Tugasnya di mana? Di al-ard. Nah, sekarang kita artikan dengan bumi, tempat yang dipijak. Nah, jadi kita diciptakan itu untuk bertugas, bukan untuk tinggal. Ya, tugas itu kan cuma sementara kan, bukan menetap. Maksud tinggal sih bukan menetap, untuk bertugas. Jadi di bumi ini untuk bertugas, bukan untuk menetap. Salah kalau berpikir menetap. Baik ya? Penciptaan Adam di mana? Baik, di surga, di langit kan? Baik ya, di surga ya, tempat tertinggi kan, yang termulia, sifatnya begitulah kurang lebih. Tempat mulia untuk makhluk. Baik, tapi tugasnya di mana? Di bumi. Dikenalkan dulu dengan tempat pulangnya. Nih, tempat kamu nih di sini nih, tinggalnya di sini. Tempat kita ini, anak cucu Adam, ini bukan di sini. Di jannah, Al-Baqarah 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi tempat kita tuh di jannah. Cuma untuk ke jannah itu tugas dulu. Ya, tugasnya di mana? Fil ard. Jadi kita ini sekarang sedang bertugas membawa misi yang kalau sukses misi itu pulanglah kita ke jannah. Jelas ya? Nah, kalau misinya nggak sukses bagaimana? Ya, susah pulang. Kan kita sering digambarkan tiap tahun. Mudik itu kan pulang. Ya kan? Mudik kan pulang kampung. Ya kan? Mudik itu kan bahasa Arabnya id. Id itu mudik, ada yang udu idan. Ya kan? Id itu pulang. Tempat pulang disebut dengan ma'ad namanya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Waktu pulang disebut dengan mi'ad. Tuh, bunyinya kencang. Hati-hati tuh. Kalau enggak repot tuh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Idnya untuk pulangnya. Nah, apakah setiap yang pulang itu bisa pulang kalau enggak punya bekal? Tidak. Tuh. Pulang itu harusnya senang kan? Coba, antum nanti kalau selesai Idul Fitri, ini mudik ya, senang nggak? Senang nggak? Kenapa? Pulang. Ini pulang tuh harusnya senang kan? Baik ya? Jadi kalau kita ini selesai puasa Idul Fitri, pulang ke kampung, senang nggak? Senang. Kenapa? Pulang. Jadi sebetulnya sifat pulang tuh harusnya senang. Nanti antum setelah hidup pulang menuju Allah, senang nggak? Mau bilang senang takut sekarang dia. Ya nggak bilang nggak senang pulang juga. Ya tapi jadi senang itu kalau punya bekal. Coba lihat nanti saat mudik tuh, yang nggak punya bekal tuh bisa pulang nggak? Susah pulang. Nyangkutnya kan bukan di tempat pulang, ya di tempat lain kan. Nah, sama persis, kita tiap tahun tuh ditunjukkan berkah di Indonesia itu ditunjukkan tentang miniasi kehidupan. Itu saat kita pulang. Jadi intinya tempat kita bukan di sini. Ini untuk membawa misi. Ya ini dunia ini atau bumi di sini tempat kita berpijak ini membawa misi. Tempatnya kita bukan di sini. Di mana? Di jannah. Kalau sukses membawa bekal pulang. Kalau tak sukses susah pulang nanti. Jangan-jangan tempatnya nanti nggak sama dengan tempat yang seharusnya kita pulang. Sama dengan sekarang pengen pulang nggak ada bekal. Numpang-numpang bis diturunin tengah jalan. Anda nggak ada tiketnya turun, ya kan? Ya, harap-harap pulang misalnya kemana?
Ya, ke Palembang, nyangkutnya di Tanah Abang, kan? Ya. Baik. Jadi kurang lebih demikian, sama saja. Saat pulang ke akhirat nanti harusnya ke surga, tiketnya nggak dapat. Ya. Udah udah dikasih bekalnya, nggak dijalankan, digunakan pada yang tidak tepat, habis bekal, tiket malah disobek, ya nggak bisa naik, ya naik fasilitas untuk dapat tempat yang terbaik. Jadi yang saya gambarkan intinya adalah tempat kita membawa misi itu di mana sekarang? Al-ard, yang kita sebut dengan bumi. Jadi di sini mesti sadar kita itu sedang membawa misi, bukan untuk kehidupan yang abadi. Jangan salah menyimpulkan. Bukti paling gampangnya kan ditinggalkan. Ya, gitu kan? Nih, ini bumi, sifatnya disebut dengan dunia namanya. Ini sifatnya. Di dunia itu sifat. Ya, dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Pertama, sesuatu yang bergerak cepat. Dana itu rendah cepat sekali. Kayaknya baru kemarin kesini kan? Ya, baru aja datang kayaknya. Ini sudah 2 hari. Baru kemarin kita puasa ya? Baru kemarin kan? Tapi sudah 22 hari nih. Nah, itulah dunia. Ya, kayaknya antum baru kemarin datang belajar tuh. Ternyata sudah berapa bulan? Nggak terasa. Itu cepat, sesuatu yang cepat. Jadi apa yang kita alami di sini, kalau kita nggak siapkan dengan baik, nggak sadar nanti udah lewat waktu. Yang kedua, dunia itu sesuatu yang punya sifat cepat rusak, nggak abadi sifatnya. Semua yang di dunia begitu. Nggak percaya silakan. Ya, antum ada pakaian nih, simpan, gak usah dipakai, simpan aja terus di luar, terus lama-lama rusak. Itulah dunia. Jadi dunia itu makanya disebut fana, sesuatu yang rusak, nggak ada yang abadi. Nah, sifat kita hidup di bumi pun di al-ardun itu sifatnya dunia, karena nggak akan abadi, pasti ditinggalkan. Makanya semua sifat di bumi itu, semua sifat sebut dunia akan ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, maka dikatakan di lisan kita telah meninggal dunia. Ada nggak pengumuman ya? Ya, pakai toa sampaikan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal, itu paling gampangnya. Artinya nggak abadi di situ. Nanti kita akan masuk pada bab kemana setelah itu. Ya kan? Kita akan dapat misi dari Allah, tugas kan? Misinya sementara di sini. Nanti kita akan tinggalkan. Gerbangnya disebut dengan maut namanya. Setiap kita yang hidup punya jiwa, punya roh, punya nafas, itu pasti akan melalui gerbang itu karena untuk meninggalkan dunia. Karena nggak abadi, mesti pulang, mesti meninggalkan. Gerbangnya disebut dengan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti dibantu sama malaikat. Namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kita semua ini akan mendapatkan maut. Yang akan mendapatkan maut disebut mayyit namanya. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada semua di Quran. Antum mayyit tuh. Sama, saya juga mayyit. Kita mayyit. Artinya akan meninggal, akan meninggalkan dunia ini. Batas waktunya disebut dengan ajal namanya. Quran surah berapa? 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Ada semua di Quran. Jadi mesti sadar kehidupan di sini itu sementara, tidak abadi. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dikerjakan dalam sementara itu? Itu aja, fokus ke situ. Itu aja. Kalau paham ini, hidup nggak susah. Tapi kalau nggak paham, jadi susah kelihatannya. Padahal kan cuma nunggu ajal saja. Ya, urutkan lagi, urutkan. Kan? Hidup di bumi, ya kan? Sifatnya dunia. Akan pulang, ya kan? Batasnya disebut ajal. Quran surah 7 ayat 34. Gerbang ajal itu disebut dengan kematian maut. Quran surah 3 ayat 185. Yang mengantarkan pada maut ditugaskan malaikat maut, malakul maut. Ya, Quran surah ke-32 ayat 11. Kita yang menjalani ini disebut mayyit, akan meninggal, mayyit. Nah, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 30. Sebagai mayyit, nah, sebagai mayyit ada tasdidnya. Kalau udah hilang tasdidnya hilang, artinya diambil oleh maut nih. Makanya jadi sukun. Nah, ini penting belajar bahasa Arab nih. Jadi ada mayyitun, mayyit, ada mayyitun.
pakai sukun. Ya. Jadi kalau mayyitun masih hidup. Kalau sudah diambil tasdidnya, hilang tasdidnya nih. Diambil oleh malakul maut. Ini kita sedang belajar ngaji bahasa perpaduan dengan tafsirnya. Hilang nih, diambil maut. Jadi bulatan. Sukun kalau sudah begini artinya sudah meninggal. Kalau masuk keranda disebut jenazah. Ya? Kalau begini sudah nggak ada nyawanya, maitun. Makanya kenapa ininya sukun? Sukun itu kan dari sakinah, tenang. Usahakan kalau pulang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu dari kata tumakninah. Bagaimana bisa dapat tumakninah? Masuklah ke ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya saat kita ibadah, sholat, ada tumakninah di situ. Orang nggak pernah sholat, meninggalnya akan tumakninah. Orang yang nggak sholat, wafatnya nggak akan tumakninah. Karena di sholat ada tumakninah, saat wafat mutmainnah. Hanya jiwa yang terbiasa tumakninah punya sifat mutmainnah namanya. Ini kalau kita ngaji padukan semua, dapat semua, nggak ada yang sia-sia. Balik lagi, apa yang harus kita kerjakan dalam misi ini? Maka misi besarnya diberi nama oleh Allah. Teruskan, inni ja'ilu fil ardi apa? Khalifah. Nah ini misi besarnya nih, khalifah. Di saya, Anda, kita semua itu khalifah. Jadi misinya. Nanti detailnya khalifah itu bagaimana, ada detailnya. Satu. Sekarang saya sekalian tes, kan ada mushafnya itu ya. Khalifah itu ada yang berakar dari kata khalafa. Khalafa yakhlifu atau khalafa yakhlufu. Ada dua tasrifnya. Yang saling menggantikan. Sudah? Apa? Saling menggantikan. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us. Surat apa itu? Ayo cepat, surat Maryam ayat berapa? Ayo buka ayat berapa? Cepat. Tebak-tebakan. 59. Ayo coba. Ayo lihat dulu. Betul enggak? Surat 19 Maryam. Hah? Oh iya 59. Udah? Quran surah 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Itu contohnya makna yang pertama khalafa yang berfungsi menggantikan, saling menggantikan. Sudah? Baik, jadi yang pertama itu kenapa disebut khalifah? Karena kita akan membawa misi di bumi ini yang saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Dan kehidupan kita sifatnya akan saling menggantikan. Ingat itu. Kita belum ke detailnya ini. Ya. Jadi ke sifatnya dulu. Contoh begini. Kehidupan berkeluarga. Ayah pasti akan digantikan oleh anak risalahnya. Anak oleh cucu, demikian seterusnya. Generasi saya akan digantikan oleh antum. Generasi antum akan digantikan oleh generasi yang lain lagi. Nah, Quran nggak berhenti di situ. Supaya benar sebagai khalifahnya yang akan menggantikan satu dengan yang lain itu, mesti menyiapkan diri. Mesti belajar tantangan hidup. Ya, nanti ada 3 yang harus disiapkan. Ada di Quran surah keempat ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mesti menyiapkan generasi terbaik untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sebagai khalifah. Ya, satu yang kuatnya itu apa? Kuat iman. Jangan sampai lemah di iman. Nanti kita akan masuk ketika terangkan Bani Adam, kita akan masuk ke situ. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Ya, jadi kalau ingin jadi khalifah yang sukses, yang saling menggantikan generasi, ya, pertama iman, supaya kita punya hubungan dengan Allah yang baik. Ya, saat punya hubungan dengan Allah baik, maka semua akses dibuka. Bumi dan langit ya. Membangun hubungan baik dengan Allah itu melalui sifat disebut takwa namanya. Makanya sholat kemarin kita katakan takwa, haji takwa, puasa takwa. Nanti kalau orang sudah takwa, akses langit bumi dibuka. Dalilnya Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Wah, dibuka semua, buka hijabnya. Ya, kedua ilmu. Ya, yang ketiga harta. Tiga-tiganya itu mesti kuat. Nah, jadi kalau ingin sukses berkehidupan di bumi ini,
ya, ingin sukses membawa misi, 3 itu sempurnakan. 1 apa? Iman. 2 apa? Ilmu. 3 harta. Nanti 2 Allah berikan dalam bentuk potensi, ya. Yang ketiga diberikan dalam bentuk kemampuan fisik. Nanti saat masuk Bani Adam saya terangkan. Sudah? 2, khalafa juga berarti menyukseskan, memakmurkan. Sukses makmur. Sukses dan makmur. Masih ingat batas hidup kita disebut apa? Ajal. Nah, cara menjalani ajal itu disebut umur. Umur itu bagian dari mana khalifah. Dari kata amara ya'muru, ya kan? Umran, ya kan? Kemudian fahuwa amirun wa dzaka ma'murun. Apa itu makmur? Makmur itu bukan rame. Ya, salah kalau bilang makmur rame itu. Yang rame banyak, di pasar rame, Tanah Abang rame sekarang tuh. Tapi kan nggak ada Dewan Kemakmuran Tanah Abang, nggak ada. Ya, Dewan Kemakmuran masjid. Apa itu makmur? Makmur itu bukan rame. Asal makmur itu sesuatu yang bermanfaat. Itu asalnya. Sukses, manfaat tuh makmur. Makanya kalau ditanya begini, Ustadz Adi berapa umurnya? Saya jawab misalnya 39 tahun misal. Nah, selama 39 tahun itu maksudnya berapa yang sudah bermanfaat? Itu pertanyaan dititipkan oleh Allah di lisan lawan bicara kita untuk mengevaluasi diri kita sebelum kembali. Sekian usia itu, berapa yang matanya sudah bermanfaat, telinga bermanfaat, lisan bermanfaat. Karena kalau bekal pertamanya sebagai khalifah, imannya tadi kuat, iman sebelum ilmu, imannya kuat, pasti iman akan menuntun semua tubuh kita bermanfaat. Kalau melihat bermanfaat, lisan kalau bicara bermanfaat, ya, itu ada semua ayat di Quran. Mata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang beriman, matanya melihat yang baik-baik bermanfaat, tak bermanfaat dipalingkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman pasti kata-katanya baik. Nah, itulah umur namanya. Maka sepanjang kita hidup di muka bumi ini, coba bikin rencana-rencana yang bermanfaat. Itu maksudnya. Kalau bicara bermanfaat, kalau mendengar yang bermanfaat, kalau bekerja cari yang bermanfaat, kalau ada pekerjaan baik kenapa cari yang gak baik? Rizkinya kan udah teratur. Gak ada orang hidup gak ada rizkinya, gak ada. Rizkinya teratur, sudah ada. Walladzi qaddara fa hada aghna wa aqna wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Udah Allah tetapkan, gak akan tertukar. Dan kadarnya itu pas sesuai kemaslahatan hidup kita. Rizki itu bersanding lurus dengan ajal. Begitu rizki habis, selesai ajal. Gitu. Jadi nggak usah takut kehilangan rizki. Apalagi namanya sudah rizki. Itu. Jangan takut. Cuma ikhtiarnya nanti, disitulah yang menentukan berkah tidak rizkinya. Kalau bisa mencari yang berkah, kenapa mencari yang masalah? Kalau ada yang baik, kenapa cari yang tidak baik? Kalau antum bergerak aja rizki datang kok, nggak usah takut. Ya, nggak akan mungkin orang hidup nggak ada rizkinya, itu nggak mungkin. Pasti ada, asal dia mau ikhtiar. Cuman kadang-kadang manusia mengukur dengan nafsunya sehingga merasa nggak dapat rizki. Itu masalahnya. Itu. Padahal sampai dia bilang begitu pun masih hidup, ya, dan masih makan juga. Cuman tinggal menata kreativitas saja. Jelas ya? Itu orang-orang di pengkolan jalan tuh tahu itu. Cuman berdiri, lewat Pak, bentar Pak. Makasih Pak, 1.000. 5.000 naik status jadi keluarga dekat. Makasih Om. 10.000 jadi pegawai. Kasih bos. Ya gitu. Tapi begitu 100.000 ngasih doa tuh. Aduh Pak, semoga jalan selamat, lancar ini tuh. Itulah manusia. Tapi singkatnya di setiap peluang itu selalu ada. Kalau mau bergerak. Paham ya? Baik, jadi itulah umur. Jadi disebut khalifah itu supaya kita beraktivitas dimanapun bermanfaat. Boleh jadi apapun silahkan, jadi pebisnis silahkan, tapi bagaimana dengan harta itu diolah supaya manfaat. Jadi pemimpin boleh punya kedudukan. Bagaimana dengan kedudukan itu bikin kebijakan yang bermanfaat. Karena sekali lagi akan pulang dinilai itu, dievaluasi. Pilihan kita akan dievaluasi. Jadi ustadz boleh, ulama silahkan. Bagaimana jadi ulama yang bermanfaat. Ya, karena nanti ada lawannya, ada taat, ada maksiat. Jelas ya?
Oke. Nah, kemudian tadi ya, makmur dan sukses. Sukses itu penting, sukses itu. Nanti sukses dipasangkan dengan bahagia. Sukses dipasangkan dengan apa? Bahagia. Sukses ketemu bahagia disebut falah namanya. Kalau sukses saja itu fauz, bahagia saja disebut dengan farah. Ya, sukses ketemu bahagia disebut apa? Falahun. Nah, kita itu diingatkan 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Dalam adzan diperdengarkan falah 5 kali sehari. Hayya 'alal falah. Tuh, diingatkan tuh. Baru bangun tidur aja diminta sukses dan bahagia. Jangan-jangan bangun tidur masih galau. Katanya beriman. Antum nih khalifah, khalifah kok galau? Ada khalifah galau. Hayya 'alal falah, siang falah, sukses. Ya. Yang tikaf udah sukses belum nih sampai siang ini? Ya? Nuntut ilmu udah sukses belum? Kalau belum, terus optimalkan. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jelas ya? Karena itu sukses dan bahagia itu melahirkan kesenangan dan ketenangan. Dan sejak Adam diturunkan ke bumi alaihissalam, Adam turun ke bumi, itu langsung jelas kalimatnya. Kamu akan senang, akan tenang. Misi itu dijalankan dengan tenang dan senang. Al-Baqarah 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau petunjuk Allah diikuti, aku turunkan petunjuk untuk menyukseskan misi itu. Kalau petunjuk itu diikuti kata Allah, maka semua misi di bumi ini dilakukan dengan tenang dan senang. La khauf, tidak ada gelisah, enggak ada takut. Lawan gelisah kan tenang. Wala hum yahzanun, zanun itu sedih. Hazina itu sedih. Lawan sedih apa? Senang. Jadi sebetulnya semua kegiatan di bumi itu menyenangkan, menenangkan. Di sini senang, di sana, di mana-mana senang. Harusnya begitu. Di rumah tangga senang, ya kan? Di kehidupan tenang. Jadi sebagai khalifah, maksudnya begini, mau pilih apapun aktivitasnya di bumi, ayo sampai sukses, jangan tanggung. Ini tempatnya. Sukses, jangan tanggung. Tapi jangan sampai sukses tapi nggak bahagia. Di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ini bahagia. Sukses bahagia saja belum penuh, belum khalifah. Yang ketiga, manfaat. Jadi pribadi yang manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini. Jadi pejabat bermanfaat, sukses, bahagia. Jadi birokrat demikian. Jadi hartawan, jadi ulama, jadi apapun ini, raih ini. Nah, frame ini ada frame-nya nih, ada bingkainya. Tuh. Kayak tulisan tuh ada bingkainya kan? Di foto ada bingkainya kan? Nah, bingkai frame ini itu disebut dengan ibadah namanya. Jadi kalau antum ingin sukses, ingin bermanfaat, ingin bahagia, jadikan semua bagian pekerjaan di bumi ini sebagai ibadah. Dan ini esensi besar kehidupan kita. Kita diciptakan untuk membawa misi ini. Jadi khalifah itu intinya untuk ibadah, menaati Allah. Niatkan untuk menaati Allah, apapun pekerjaan kita. Mau sholat, niatkan untuk ibadah. Bukan hanya sholat, mau kerja, niatkan menaati Allah. Mau ngajar, niatkan lillah. Itu yang dimaksud Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kalau sudah jadi ibadah, aksesnya dibuka oleh Allah. Di harta cepat, kedudukan juga akan dapat yang terbaik, maqamah mahmudah. Di ilmu akan berkah. Itu kuncinya. Jadi selama hidup di bumi ini, misi kita yang terbesar adalah untuk ibadah. Ibadahnya mesti sukses. Ibadahnya mesti membahagiakan. Salat harus bahagia. Salat kok sedih? Ketemu Allah kok sedih? Ya. Kalau haru baca Quran enggak apa-apa. Tapi mesti bahagia, salat bahagia, kerja sukses, hidup bermanfaat. Nah, itulah khalifah. Nah, tujuan esensi sebagai khalifah itu untuk apa? Untuk ibadah. Jadi semuanya nyambung di situ. Jelas? Nah, setelah itu pulang, selesai. Jadi tugas kita sampai ajal tiba itu menyempurnakan ibadah aja.
Ya. Makanya kita ikrar tiap hari, kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Iya karena budu. Perintahnya disebut ubud wa'bud rabbaka. Kamu ini hidup supaya ibadah hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal. Yakin di situ maut maksudnya. Jelas? Nah, jadi kita tinggal nunggu aja sampai ajal tiba ibadah. Cuma nanti pilihannya mau jadi apa saat ibadah. Silahkan pilih macam-macam. Ya, ada yang milih dengan tenaga, ada yang milih dengan ilmu, ada yang milih dengan harta, ada yang milih dengan kedudukan. Silahkan pilih, bebas, terbuka. Jelas ya? Nah, nanti untuk bisa menyukseskan itu dekati Allah. Makanya dibuat jalan oleh Allah dengan syariat itu. Ya, jadi untuk menjalani khalifah ada minhaj, untuk mendekat kepada Allah ada syariat. Ya, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa min. Surat apa itu? Nah, mana Quran ini? Al-Maidah ayat berapa? 48. Gitu ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa min. Setiap yang hidup itu mesti punya syariat, mesti punya manhaj. Syariat mengatur kita, koneksi kita dengan Allah, supaya dimudahkan, dipercepat koneksinya. Iman tadi itu. Makanya di situ ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, syariat tuh. Hidupnya pakai manhaj supaya sukses. Ya, bagaimana supaya kerjanya sukses, bisnisnya sukses, ngajinya sukses, belajarnya sukses, ada ketentuannya. Ada. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, cuma intinya adalah setelah itu kita akan tinggalkan sampai ajalnya tiba, udah kita tinggalkanlah ini. Selesai al-ard. Sifat dunianya hilang semua, ditinggalkan. Maka diumumkan bagi muslim di toa-toa masjid, sampai dibuat di berita dan sebagainya viral. Telah meninggal dunia Umar. Misal. Apa lihat ke situ semua ya? Umar bin Khattab ini. Ya kan? Umar bin Khattab. Tentang Umar ya. Dulu ada yang merem-melek meninggal, Umar. Besar buah dulu tuh. Ya, hati-hati, Umar. Pas lagi harinya Kamis tuh. Kamis dulu. Dia ada ahli masjid itu luar biasa itu, kakek itu ya. Kadang-kadang Allah tuh kalau sudah ngasih anugerah kita juga enggak bisa jangkau pakai akal itu. Orang Qatar datang ke Indonesia, ke daerah itu. Saya pengen bangun masjid tapi yang jaga bapak ini katanya. Dari Qatar ke Pasar Bo. Saya pengen bangun masjid tapi yang jaga bapak ini. Intinya jadi masjid itu. Dirawat oleh beliau. Adzan, buka, rapikan, pel segala rupa. Soleh. Saya pernah ketemu orangnya. Makanya saya bisa cerita. Itu meninggalnya pun di tempat yang dirawatnya. Biasanya orang wafat dengan kebiasaannya. Sedang di masjid hari Kamis kayak gini. Ya, Kamis tiduran di karpet. Cuma nunggu buka pas puasa. Pas puasa tuh. Merem-melek meninggal. Hati-hati tuh, udah pas lagi Kamis. Asar tuh dulu waktunya tuh. Ini mau asar tuh. Umar bin Khattab tuh, ya meninggal. Dikenang, diabadikan, viral, tapi kan telah meninggal. Nah, setelah disampaikan telah meninggal dunia, artinya nggak abadi. Kita akan kemana? Nih, kan? Kemana? Setelah membawa misi ini. Jadi karena ini hidupnya sementara, tempat kita ini menetap ini sementara aja, bukan untuk seterusnya, ya. Karena sementara ada tugas, pasti ditinggalkan. Problemnya adalah ketika ditinggalkan ini tugasnya tuntas nggak, ini masalahnya. Gitu. Tapi nggak bisa milih, kalau ajal tiba itu mau tuntas mau tidak tetap akan pulang. Ya? Itu poinnya. Kemana setelah itu? Di Quran tuh masih lengkap sampai cara pulangnya. Tadi masih ingat gerbangnya apa? Maut, kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, dijemput oleh malakul maut. Ayo pulang. Gitu. Udah waktunya tiba. Tuh kan? Dah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Pulangnya kemana? Pergi dulu meninggalkan dunia, transit dulu. Nunggu sampai semuanya nanti kembali bersama-sama, dihimpun. Dihimpun semua menyeluruh disebut dengan husyira, hasyr.
Makanya ada surah ke-59 surah Al-Hasyr. Himpun, tempatnya mahsyar. Nah, sampai semua selesai, tunggu di waiting room. Pemisah antara dunia, bumi ini al-ard, dipisahkan dengan bagian akhir tempat evaluasi. Akhir sesuatu yang gak ada ujungnya lagi. Ya, ujung yang gak ada mula setelah itu lagi. Itu disebut dengan akhirah, pakai tak ujungnya. Kalau sudah pakai tak berarti nggak ada lagi setelah itu, sampai di situ selesai. Ya, ini yang pertama ula, itu yang ujung akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pemisah antara akhirat, sifat akhir kehidupan, akhir di sini. Ini sifat akhirnya nih. Tempatnya nanti jannah, insyaallah. Ya kan? Sifatnya akhirat, ujung akhir. Nggak ada lagi setelah itu kehidupan setelah itu kecuali di sini saja. Saja. Makanya akhirat dilawankan dengan dunia. Dunia wal akhirat. Jelas kan? Sudah? Jadi dunia itu yang pertama ula, akhirat itu yang terakhirnya. Nah, pemisah antara kehidupan akhirat dengan kehidupan al-ard yang dimensinya berbeda, nggak sama, ya kan? Disebut barzakh namanya. Barzakh. Pemisah yang tak tampak. Ayo, saya nggak akan kasih tahu. Saya minta dari kalian. Surat apa yang ada barzakh? Ar-Rahman itu ya ada barzahnya, pemisah antara dua bagian sumber air yang bertemu di satu titik dipisahkan dengan satu bagian. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini barzakh yang dimaksudkan di sini, barzakh yang pemisah antara dunia dan akhirat. Al-mu'minun. Apa bunyinya? Barzakhul la yawmiyub. Ayat berapa? Saya tahu kiri, di bawah itu. Ya, coba cari ayat berapa sampai ketemu terus. Ayo. Gantian kita. Saya udah kasih umpannya. Tinggal antum dapatkan ayatnya. Ayat 100. Kalau sudah ada barzah nggak usah banyak tanya, makanya 101-nya jangan banyak nanya. 101-nya kan di atas aluan. Nah, itu ayat 5 surah 5. Ini surah Al-Mu'minun. Bukan. Ayat 100. Sudah? Bacakan? Bacakan? Nah, dapat ayatnya? Baik ya. Dari Quran itu ada semua. Antum kalau sudah masuk ke barzakh, udah nggak bisa keluar. Cuman tinggal berharap beramal soleh, ya kan? Cuman tinggal berharap misinya tuntas. Kalau tuntas benar, nyaman di situnya. Allah sampaikan sebelum pulang nanti ke tempat evaluasi di akhirat, singgah dulu di barzakh. Pemisah antara akhirat dengan dunia itu barzakh. Ya, sampai dievaluasi. Kapan? Saat dibangkitkan dari barzakh. Dibangkitkan itu disebut ba'ats. Ila yaumi yub'atsun, sampai kalian dibangkitkan. Jelas sampai sini? Ya, jadi kemana setelah kita meninggal? Ke barzakh. Muka di Quran surah 23 ayat 100. Sudah? Tempatnya disebut kubur, sifatnya barzakh. Oke? Ayo, apalagi yang ada kuburnya? Yang gampang-gampang. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Satu lagi. Ya, saya kasih kuncinya, man fil kubur, man fil kubur. Mana Qurannya ini? PR sampai asar. Cari ya. Sudah. Balik ke sini. Intinya, teman-teman sekalian, kita nggak selamanya hidup di dunia ini, di al-ard ini. Pada akhirnya misi akan selesai, tinggal di waiting room, di barzakh, sifatnya pemisah antara dunia dengan akhirat. Kemudian tempatnya disebut dengan apa? Kubur. Dan kubur sudah jadi bahasa kita diserap. Mau ziarah kemana? Kubur, kan? Harusnya mengingat. Kalau ziarah kubur itu artinya ingat. Satu saat kita akan ke situ. Ya, tinggal masalah ajal saja. Bisa antum duluan, saya belakangan, bisa. Bisa ditukar juga, bisa. Saya belakangan, antum duluan, bisa.
Ya, itu nggak bisa milih kita ya. Mar. Nah, udah itu dievaluasi di akhirat nanti. Hisab. Nah, evaluasi bahasa Arabnya apa? Hisab. Nah, bahasa Quran juga demikian. Sudah? Terakhir kita akan dihisab, dievaluasi. Ayatnya banyak sekali, banyak bertebaran. Ya, dari suruh, nanti catatan perbuatan kita itu sudah ada. Ya, nggak usah repot. Antum, saya, kita beramal aja. Yang nyatet udah ada kok. Nggak repot kita. Ya Allah, kurang sayang apa Allah sama kita tuh? Dikasih tenang, kasih nyaman, kasih rumus, kasih macam-macam. Yang nyatet ada. Antum nggak usah ikut nyatet. Pahala hari ini sekian. Nggak usah, udah ada yang nyatet. Ya, nanti disuruh baca. Pas pulang suruh baca. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Itu hisabnya. Itu evaluasinya. Kita punya buku catatan nanti. Ya, seperti antum saat kerja itu kan dievaluasi. Apakah evaluator itu ngasih tahu antum dulu? Tidak. Nanti setelah selesai bekerja, rapot keluar kan? Ya. Antum kalau kuliah, kalau sekolah dan sebagainya, kan nanti ada yang ngisi rapot kan? Yang ngisi rapot kan bukan antum. Ya kan? Nanti setelah selesai keluar nilainya, nih rapotnya nih. Ya. Sama, ada petugas Allah tugaskan dari malaikat untuk mencatat perbuatan kita. Ini tugas kita itu cuma jadi khalifah tadi, beramal saleh aja, beribadah saja. Optimalkan, tidak ada yang nyatet. Nanti catatannya diakumulasikan saat evaluasi. Evaluasi disebut hisab, objeknya disebut hasib. Mahsub kita tuh. Ya, surah apa itu? Al-Isra. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nih baca nih hasil kamu nih. Cukup langkau saatnya dievaluasi. Dihisab tuh dievaluasi. Nah, hasil evaluasi itu yang menentukan apakah layak atau tidak kita menempati tempat utama yang telah disiapkan sebelum bertugas ke bumi itu, yaitu jannah. Nah, jangan sampai nggak ke jannah, karena pilihan cuma dua. Kalau nggak ke jannah kemana? Nah, hati-hati. Nah, nyangkut sedikit lah. Kalau 50-50 nyangkut di A'raf. Makanya turun surat Al-A'raf. Bukit tinggi yang kelihatan surga, nggak mau dengar berisiknya neraka. Kelihatan surga, jadi pengen cepat ke situ, tapi takut mendengar neraka berisik. Untuk malam-malam tuh jam 1:30 mau jalan ke sana, ada yang berisik di pohon. Mau nengok nggak? Nah, neraka tuh lebih berisik. Ya, makanya takut. Bukan nengok, bahasa Qurannya tuh mau ngelihat, mau dengar aja takut. Makanya mohon rahmat Allah supaya cepat bisa ke surga. Maka ketika meminta rahmat itu dikabulkan, dipindahkan ke surga. Cuma nunggu selesai hisab dulu. Itu di A'raf namanya. Jelas ya? Nah, itulah Quran. Nah, jadi dari evaluasi penyampaian ini kita harus menemukan siapa kita. Mengapa ada di sini? Apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang silahkan pilih mumpung masih hidup. Apa yang mau dikerjakan? Tapi ingat, bingkainya adalah ibadah. Di apapun yang dikerjakan, niatkan sebagai ibadah. Niat itu yang akan menentukan kita punya nilai di hadapan Allah. Ketika diberikan nilainya baik disebut soleh. Perbuatan yang disifati dengan sifat soleh disebut amal soleh namanya. Itu yang dimaksud pesan Nabi yang paling pokok, yang dicantumkan hampir oleh rata-rata para ahli hadis di awal kitab mereka. Hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Sampai sini udah benar. Tapi kalau terperosok pada dunia, nambat di dunia, faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha. Pengen dunia ya dapat dunia saja, akhiratnya nggak ada nilainya. Ya, awim roatin, atau modus untuk dapat misalnya pasangan, ya, untuk dapat kenikmatan tertentu duniawi juga, ya itu akan dapat itu. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Apa yang diniatkan itu yang didapatkan. Nah, karena itu kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Saya pun harus didoakan. Selain saya juga mendoakan. Kita semua saling mendoakan. Karena tidak mudah. Apa dikira jadi ustadz, jadi ulama itu mudah? Tidak. Satu, nggak bisa pensiun. Pernah dengar kiai pensiun? Preman pensiun ada, kiai pensiun nggak ada. Yang kedua, kalau nyampaikan nggak dilakukan, dicela. Lima taquluna ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna wa antum tatluna afala. Tuh. Jadi ngajarkan nggak dilakukan, salah.
Tapi ada ilmu nggak disampaikan, salah juga. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin fil terus ya lanuhumullah. Coba ada ilmu nggak disampaikan, dilaknat. Disampaikan nggak dipraktekkan, dicela, nggak bisa pensiun. Makanya nggak mudah. Nah, jadi pewaris Nabi itu tidak mudah. Mewarisi Nabi itu mesti jaga diri, jaga hati, jaga lisan, jaga niat. Ya, saya kira itu yang harus kita temukan sampai dengan siang ini. Silahkan pilih apapun aktivitasnya, tapi jadikan sebagai frame ibadah. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau kita mau milih, mesti lihat petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk, susah nanti menjalaninya. Mau milih apapun mesti ada petunjuknya. Saya mau milih passionnya, ya bakat saya ada di dagang, beli bisnis, nggak lihat petunjuk bisnis, celaka juga. Ya, kita harus tanya sama Allah, ya Allah, saya siap nih menjalankan misi di bumi. Saya mau milih petunjuknya mana? Ya, saya mau jadi ulama, mana petunjuknya? Saya mau dagang, petunjuknya mana? Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Makanya kita minta petunjuk terus setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Maka diturunkanlah oleh Allah petunjuk kehidupan komplit, bahkan dari sebelum lahir sampai kita wafat. Bahkan diingatkan nanti ya melalui genealogi kita, ya bani Adama, ya bani Adama, ya bani Adama. Nah, kapan kita menurunkan itu? Insya Allah di materi esok hari. Ya, jadi petunjuknya plus pengingatnya plus tantangannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam sesi berbeda. Tanya jawabnya di malam hari. Jadi siang ini khusus untuk pendalaman materi saja. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua, membimbing kita untuk jadi lebih baik, memaafkan kesalahan kita dan mengembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.